Festival Kuliner Kauman di Alun-Alun Semarang resmi dibuka oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Jumat 15 Juli malam. Festival kuliner ini akan dibuka tiap Jumat sampai Minggu pada pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Sebagai destinasi wisata kuliner baru di Semarang, Festival Kuliner Kauman di Alun-Alun depan Masjid Agung Semarang ini diharapkan dapat menambah destinasi wisata kuliner setelah Kopi Semawis di area Pecinan. Lantas sejauh mana potensi wisata kuliner ini bagi pengembangan ekonomi Semarang, kami jumpai anggota DPRD Kota Semarang, Supriyadi. News and Talk. Berarti ini kalau berbicara masalah kuliner, Semarang tidak akan identik lagi dengan bandeng, tahu bakso dan lumpia, Pak Supri ya? Halo, iya Mas. Halo Pak Supri. Iya, tersambung? Ya, betul. Iya. Jadi semalam festival kuliner yang sudah dibuka Pak Wali itu luar biasa antusiasnya dari masyarakat juga berdagang, dan ini otomatis menambah destinasi wisata lagi tentang perkulineran di Kota Semarang. Selain Kopi Semawis, juga beberapa ruas jalan yang kemarin sebelum pandemi itu dibuat untuk pasar kuliner. Tentunya ini sebagai destinasi tambahan selain beberapa ruas jalan di Kota Semarang yang sudah berjalan itu, ya ini otomatis membangkitkan lagi perekonomian masyarakat Kota Semarang. Jadi apabila ada para wisata yang datang ke Semarang, otomatis ini sudah ada tujuan baru lagi ini. Karena memang sejarahnya itu alun-alun Semarang itu dari dulu di depan Masjid Kauman itu sebagai pusat perdagangan dan jasa di situ, dan otomatis ini juga akan menggairahkan di samping ekonomi juga sejarah. Bagaimana alun-alun Kota Semarang ini dulu sebagai tempat berkumpulnya warga Kota Semarang, dan akhirnya jadi pusat perdagangan. Karena depannya ini juga pasar Johar ya, tentunya sampai dengan Pecinan sana kan otomatis ini juga sebagai destinasi yang baru gitu. Ya syukur-syukur nanti ini bisa bersamaan dengan Kopi Semawis. Ini kan bisa terhubung antara Masjid Kauman, alun-alun Kauman sampai dengan Pecinan sana. Dari sampai ke Pecinan. Tentunya ini kan perekonomian Kota Semarang ini bangkit lagi, Mas. Setelah 2 tahun pandemi COVID ini ya luar biasa pengaruhnya terhadap perekonomian di Kota Semarang. Lah ini adalah istilahnya penyemangat lagi bagi tumbuhnya semangat untuk memulihkan perekonomian di Kota Semarang juga. Didukung dengan pemerintah kota dan juga semua stakeholder, para ulama di Kota Semarang ini juga semuanya mendukung, pengusaha-pengusahanya mendukung. Ya tentunya kalau seperti ini saya yakin konsep bergerak bersama dari Pak Wali ini bisa berjalan dengan baik, karena ini yang goyong orang banyak. Jadi seperti halnya di ruas-ruas jalan lain sudah dilaksanakan dengan meriah. Tentunya ini ada destinasi baru yang merupakan kebanggaan dari warga Kota Semarang ya. Juga kita mengingat sejarah dulu itu alun-alun Masjid Kauman itu ya di situ gitu. Seperti itu Mas Muhammad. Baik Pak Supri. Kalau memang ditilik dari segi sejarah, ya alun-alun itu identiknya dengan masjid, lapangan terbuka dan pasar begitu Pak ya. Kalau kita lihat alun-alun Solo juga seperti itu, ada masjid, kemudian lapangan dan pasar. Di situ ada istana. Alun-alun Jogja juga seperti itu. Ini untuk festival kuliner di Kauman ini Pak Supri sendiri sudah datang tadi malam. Ya, saya hanya melihat dari YouTube itu. Karena saya keluar kota tadi malam. Hanya melihat saya sebenarnya luar biasa gitu. Ini kan sampai
hari Minggu, ya insya Allah nanti sore kita tengok-tengok lah gitu. Untuk mencicipi makanan-makanan yang terutama makanan tradisional yang mungkin selama ini itu kita kalau cari seperti ganjil rel itu kan agak susah memang. Makanan khas Semarang yang mungkin susah carinya. Lah ini mungkin di situ ada itu. Jadi kalau sudah masyarakat bergairah, mereka juga semangat untuk menyambut festival kuliner ini, tentunya ya Kota Semarang ini yakin di samping infrastruktur ini kan sudah terbangun dengan rapi, terus lingkungan juga sudah tertata dengan rapi. Tentunya dari sisi ekonomi kan harus membangkitkan perdagangan dan jasa Kota Semarang ini, Mas. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Supri. Sehingga pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan kesehatan, terus infrastruktur. Kalau pendidikan kesehatan ini kan sudah gratis, infrastrukturnya sudah tertata rapi. Di wilayah pesisir juga sekarang ya hampir kalau rob itu bencana luar biasa lah. Itu sudah tidak kena genangan lagi. Selanjutnya tinggal perekonomiannya ini kita bangkitkan lagi sehingga pembangunan seutuhnya warga Kota Semarang ini akan terrealisasi dengan baik. Ya tujuannya kan untuk mensejahterakan warga Kota Semarang. Dan tentunya sebagai bagian dari pembangunan perekonomian di Kota Semarang. Sebetulnya seberapa besar potensi peningkatan ekonomi dari bidang kuliner ini, Pak Supri? Mengingat kalau kita berbicara kuliner, sepertinya Kota Bandung itu tidak bisa dikalahkan begitu. Justru itu kita niru Bandung, Jogja, Solo itu kan juga kulinernya ya. Nah kita yang tidak punya destinasi seperti Keraton Solo, terus Keraton Jogja. Terus Bandung ini kan di Braga itu kan ya ada kota lama, tapi tidak kalah di Semarang ini kota lamanya terluas loh, Mas. Terluas. Ini kan bisa terintegrasi nanti dengan alun-alun Masjid Agung Kauman gitu. Dan itu ada pasar, otomatis ini juga berefek pada para pedagang di Pasar Johar. Tidak hanya itu sebagai destinasi kuliner yang hanya parsial Jumat, Sabtu, Minggu, tapi juga nanti ini berdampak pada ramean Pasar Johar juga yang barusan direlokasi dari MAJT Jawa Tengah di sana. Jadi ini ya terobosan yang bagus tentunya untuk membangkitkan perekonomian di Kota Semarang. Saya kira tidak kalah lah, Mas, dengan kota-kota lain karena kita istimewanya itu punya luasan kota lama yang sangat luas ini. Se-Indonesia ya di Jakarta itu sana itu ya juga kota tuanya sana masih kalah luasnya dengan Kota Semarang. Apalagi di Bandung sangat kecil lah. Nah, kalau di Semarang ini luas sekali dan sekarang sudah terlihat, Mas. Jadi kalau kita melihat setiap hari minimal 10 bis masuk Kota Semarang itu sudah salah satu indikator loh, Mas. Apalagi weekend. Weekend itu 50 bis masuk Semarang lebih. Nah, ini kan otomatis berdampak pada perekonomian sehingga nanti diharapkan festival kuliner Kauman ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata mereka yang ingin berwisata di Kota Semarang. Seperti itu, Mas. Baik, otomatis kan nanti perekonomian akan naik secara drastis, saya yakin. Baik. Ya, harapannya memang Semarang ini bisa jadi kota istimewa juga ya, mengalahkan Yogyakarta mungkin orang, karena mengingat Borobudur pun orang identiknya sama Jogja padahal itu miliknya Jawa Tengah. Tapi wisata kuliner Kauman ini akankah mengundang, menarik wisatawan dari luar Kota Semarang, Pak Supri? Ya, ini kan tahap awal ini kan mungkin para wisatawan dari luar kota ini kan
belum mengenal ya, walaupun sudah viral ini beberapa 1 minggu ini. Nah, tapi yang namanya Kota Semarang ini jelas unik, Mas. Ya, uniknya apa? Kalau mereka juga di karena Solo ini punya keraton, terus di Bandung punya alun-alun, kota tua juga, di Jakarta juga kota tua, dan di sini ini punya Lawang Sewu dan kota lama gitu. Nah, ini ditambah lagi dengan peninggalan sejarah Pasar Johar yang arsitekturnya itu masih tetap ya dari dulu. Jadi ketika habis kebakaran terus dibangun lagi, ini masih merupakan destinasi cagar budaya juga. Termasuk Masjid Agung Kauman ini kan tempat sejarah juga kan. Otomatis ini akan menjadi tujuan wisata, ditambah dengan festival kuliner yang mungkin bisa berdampak pada minatnya wisatawan dari luar kota. Weekend itu 50 bis lebih loh, Mas. Hari-hari biasa itu 10 bis itu bisa datang ke Kota Semarang. Nah, apalagi nanti ditambah dengan beberapa keramaian yang sudah direncanakan oleh Bapak Wali Kota. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Supri. Kita tahan sebentar, Pak Supri. Ini ada pendengar setia Radio El Sinta, ada Pak Edi. Silakan Pak Edi, selamat siang. Ya, siang. Siang, Mas Supri. Selamat siang, Pak Edi. Ini memang Semarang kan umpamanya kalau jalan sama anti banjir rob itu ketangani dengan bagus, nggak usah ngopo-ngopo dah, perubahannya luar biasa. Nah, ini tulung sampai nih Pak Endi. Itu jalan Mataram Darul Lambat sudah berapa puluh tahun, kapan yang ngurusi? Sama jalan lain-lainnya tuh, jalan Mojopahit, Darul Lambat, jalan kaki. Itu udah berapa lama, kapan yang memperbaiki? Yang harus diperbaiki kan jalan Gajah Mada, jalan Pemuda, Rusa Siti di Benakno, ya. Semoga jadi bisa dibagi-bagi, yang lain udah puluhan tahun belum dibikin baik, tolong bisa dibikin baik, ya. Selain itu malah jalan Mataram itu, Pak. Jalan ditutup, ya, Pak Edi. malah, ya. Halo? Panjang jalan Mataram. Mataram kanan kiri jalan Lambat itu kan udah kemungkinan 30-40 tahun untuk belum pernah diperbaiki. Coba Mas Supri misalnya di Wacana, ya, jalannya semoga nanti bisa diperbaiki. Baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Silakan mungkin bisa ditanggapi Pak Supri. Ini dari Pak Edi mengatakan ya kuliner iya juga meningkatkan ekonomi, tapi fasilitas banjirop itu masih ada sebagai penghambat. Itu bagaimana Pak Supri? Ya, tapi kan tidak seperti tahun-tahun 80-an lah Kota Semarang ini. Sistem drainase juga kita sebagai legislator sudah membuat peraturan daerahnya. Sistem drainase Kota Semarang tentunya beda jauh dengan tahun 80-90. Sekarang ini kan juga karena kemarin itu ada bencana yang luar biasa karena luapan air laut, sehingga kalau sistem drainasenya sudah bagus semua, itu saya yakin lah Kota Semarang tidak akan terkena rob, apalagi nanti dibangun tanggul laut. Dan ini terkait dengan Jalan Mataram, Kota Semarang ini mempunyai anggaran pendapatan belanja itu hanya 5,2 triliun. Jadi itu bagaimana pemerintah kota dan dewan ini membagi, Pak. Sekarang sudah fasilitas kesehatan gratis. Siapapun yang punya KTP sudah mendapatkan fasilitas pengobatan gratis. Itu sudah poin. Terus pendidikan gratis. Sudah sampai menjalar ke 112 sekolah swasta yang sudah digratiskan di Kota Semarang ini. Ini pendidikan ya, ketertiban dan kesehatan. Tentunya ini pembangunan sumber daya manusia. Kalau infrastruktur itu sudah ada plafonnya mengenai anggaran.
Gitu. Jadi tidak mungkin anggaran 5,2 triliun itu dihabiskan semua untuk infrastruktur. Kalau sekarang ini masih proses drainase dulu. Terus nanti di Gajah Mada, Pandanaran, Ahmad Yani, terus Pahlawan, itu Jalan Pemuda, itu kan sudah dibuat ducting juga. Jadi nanti kabel-kabel yang kelihatan semeraut di pinggir-pinggir jalan itu nanti akan dimasukkan ke ducting tersebut, bawah tanah itu. Ini sudah rapi, itu anggarannya juga gede. Terus beberapa ruas jalan di Mataram itu sudah dibangun juga trotoar, Mas, tapi masih belum semuanya. Ini yang saya wajar. Nanti setelah anggaran setiap tahun kami anggarkan dan pemerintah kota, itu akan semuanya, akan tercakup semuanya. Ya karena keterbatasan anggaran aja, karena itu tidak memohon pada pemerintah pusat dan ini tanggung jawab dari pemerintah daerah. Tentunya ini kita bertahap, tidak serta-merta semuanya bisa teratasi. Karena 5,2 triliun itu terbagi dengan urusan pendidikan, urusan kesehatan itu sudah tinggi sekali. Belum infrastruktur di pinggiran yang selama ini meri, Pak. Jadi mereka itu merinya, saya itu warga kota Semarang yang membayar pajak untuk kota Semarang, tapi kok kayak warga Demak, kayak warga Kendal, kayak warga Ungaran. Nah, ini kan mereka meri. Nah, ini Pak Wali Kota kan membangun lagi pembangunan di wilayah pinggiran. Itu sudah lama sebetulnya, tapi kan dengan keterbatasan anggaran ini tidak bisa mencukupi semua. Dia bertahap. Pinggiran-pinggiran sekarang sudah jauh lebih bagus jalannya. Nah, terus ini tinggal sebagian untuk pembuatan pedestrian dan juga trotoar di Jalan Mataram. Itu memang belum Pak, belum terselesaikan walaupun sudah terlaksana, cuman keterbatasan anggaran. Dan kemarin 2 tahun kemarin itu kena dampak itu kan pandemi itu, sehingga anggaran ini direfocusing ke masalah karena dampak COVID itu. Jadi banyak sekali Pak, mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan ini bisa direalisasikan, karena memang ini sebagian yang kemarin itu mengerjakan infrastruktur juga menunggu kapan ada anggaran. Nah, tentunya ini juga PR bagi kita semua agar nanti Jalan Mataram yang sudah dilaksanakan tapi masih sedikit, ini bisa kita anggarkan kembali. Seperti itu Pak Haji, Pak Tunun. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyadi atas kesempatan waktunya. Semoga langkah ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kota Semarang juga, begitu Pak Supri ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Supri atas kesempatan waktunya. Selamat siang, selamat melanjutkan tugas. Selamat siang, Mas. Demikian pendengar, anggota DPRD Kota Semarang, Supriyadi. Elshinta News and Talk.